Di dalam video saya yang terkait dengan Cerdos itu ada yang saya di dalam persyaratan ya, harus memiliki yang namanya sertifikasi pekerti maupun AA. Lalu ada yang bertanya bahwa penting nggak kita mengikuti pekerti dan AA? Kita bahas ini lebih dalam, tetap stay tune di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya ini. Nah, kali ini saya akan sharing terkait dengan seberapa pentingkah kita mengikuti program pekerti dan AA bagi dosen ya. Ini mungkin dosen-dosen muda belum tahu apa itu pekerti, apa itu AA gitu ya. Jadi ini penting buat dosen-dosen yang karena syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen itu juga harus saudara melampirkan sertifikat AA maupun sertifikat pekerti ini. AA itu Applied Approach, ya gitu. Nah, lalu apa pentingnya kita mengikuti sebenarnya pekerti maupun AA ini? Jadi ada sebenarnya beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan setelah kita mengikuti pekerti maupun AA ini. Di lain sebagai syarat itu kemudian dipakai untuk sertifikasi Cerdos ya. Yang pertama itu adalah bisa membantu dosen mengajar lebih baik ya, dan asik dan menyenangkan gitu. Kenapa demikian? Karena tidak semua dosen itu terlahir dari backgroundnya adalah seorang pendidik gitu ya. Berbeda halnya kalau misalnya kayak seperti PGSD ataupun yang bagian pendidikan lah gitu. Tapi kita yang sebagai seorang teknik, hukum, dan yang lain-lainnya itu kan backgroundnya bukan seorang pendidik, sehingga oleh karenanya kita perlu juga mengetahui bagaimana cara kita mengajar yang baik, asik dan menyenangkan gitu. Jadi itulah salah satu keuntungannya. Yang kedua itu adalah bisa meningkatkan kreativitas dosen di dalam mengajar. Jadi di dalam proses pelatihan pekerti maupun AA itu akan diajarkan bagaimana kita caranya menjadi seorang dosen yang kreatif di dalam proses mengajar. Jadi biar kita misalnya cara membuat PowerPoint-nya seperti apa, karena itu akan menentukan mahasiswa itu tidak boring dengan proses pembelajaran kita. Kemudian bagaimana caranya penyampaian perkuliahannya, nah itu dia akan diajarkan di pekerti maupun di AA. Kemudian yang ketiga itu membantu dosen menyiapkan perkuliahan dengan baik. Jadi jangan sampai menjelang mau kuliah baru disiapkan gitu ya, atau menjelang mau mengajar baru disiapkan. Tidak bisa semacam itu ya. Jadi setidaknya ini bisa membantu ya mendapatkan ilmu untuk mempersiapkan perkuliahan sebaik mungkin gitu. Kemudian yang keempat itu membantu dosen dalam menyusun penilaian mahasiswa, karena di dalam kita melakukan pelatihan pekerti maupun AA itu kita juga diajarkan untuk menilai mahasiswa, artinya menyusun sistem penilaian mahasiswa ya dalam memahami materi maupun materi perkuliahan. Jadi disitulah artinya kita pada akhirnya mengetahui bahwa bisa membedakan mana mahasiswa yang pintar, mana mahasiswa yang rajin, mana mahasiswa yang kreatif. Itu yang harus kita bedakan. Jadi ada mahasiswa yang pintar, mahasiswa yang rajin, mahasiswa yang kreatif. Jadi mahasiswa yang pintar belum tentu rajin, belum tentu juga kreatif. Ataupun sebaliknya, mahasiswa yang rajin belum tentu pintar ataupun kreatif. Mahasiswa yang kreatif belum tentu juga dia rajin, belum tentu juga pintar. Nah gitu, itu yang harus dipahami. Kemudian yang kelima itu meningkatkan kualitas lulusan. Ya, dari proses kita belajar mengajar itu akan ketahuan bahwa seberapa besar kita sebenarnya menguasai materi pembelajaran yang akan berdampak kepada anak didik kita. Itu ya. Jadi dosen yang memiliki kemampuan baik dalam mengajar ini dan mampu menjadi dosen tentunya sesuai dengan ekspektasi mahasiswa. Nantinya akan membantu mahasiswa untuk ya mengikuti kelas dengan baik, kemudian proses penerimaannya juga lebih baik ya, dan kemudian mudah diaplikasikan oleh mahasiswa. Nah, dosen pun dalam kelas itu tidak bisa menyampaikan
hanya cuma materi saja gitu ya, tapi juga berbagai pengalaman dan bisa merangsang pengembangan keterampilan mahasiswa. Jadi kita bisa merangsang keterampilan mahasiswa ini juga ya. Nah, sehingga dari sini bisa kita mencetak lulusan-lulusan yang punya kompetensi yang mumpuni gitu. Karena ada kalanya kita sebagai dosen itu harus juga bisa mampu mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa, karena mereka juga butuh. Kadang mereka tidak mungkin percaya diri dengan kemampuannya, sehingga kita perlu untuk membantu mereka untuk mengeluarkan skill mereka. Kemudian yang keenam itu bisa meningkatkan kualitas institusi. Ya, kenapa demikian? Karena institusi atau perguruan tinggi yang memiliki dosen dengan banyak sertifikat keahlian itu dan keterampilan tentunya akan menjadi pertimbangan juga bagi masyarakat ya untuk menyekolahkan anaknya ke universitas tersebut ya. Kemudian sukses menjadi dosen yang mencetak mahasiswa berprestasi akademik maupun non akademik. Yang ketujuh itu adalah membantu meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Jadi dengan adanya pelatihan pekerti maupun AA ini yang selalu diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Indonesia, Bapak Ibu bisa lihat ya, biasanya setiap tahun itu ada jadwal pekerti maupun AA, sehingga dari pelatihan tersebut itu bisa mencetak dosen-dosen dengan kompetensi dan keterampilan mengajar yang baik ya. Jadi sekaligus juga bisa mencetak lulusan yang berkualitas. Dalam hal ini akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di tingkat nasional. Tidak tertutup kemungkinan juga di masa yang akan datang, Indonesia itu akan menjadi destinasi mahasiswa dunia untuk menempuh pendidikan tinggi. Ya, meskipun saat ini sebenarnya sudah ada, tetapi belum begitu merata gitu ya. Artinya mungkin hanya bagi universitas-universitas yang memiliki peringkat yang baik gitu. Nah, kemudian melalui manfaat besar di pekerti maupun AA ini tentunya harus didukung ya, di mana setiap dosen, baik dosen muda maupun dosen senior itu tentu perlu mengikuti kedua program pelatihan tersebut dengan baik ya. Dosen-dosen senior itu ada yang belum mengikuti, juga yang belum mengikuti pekerti maupun AA ya, tetapi mereka mengikuti sertifikat apa gitu namanya, beda zaman lah gitu. Tapi sama penyetaraannya dengan pekerti maupun AA. Jadi sehingga semua manfaat tersebut itu bisa didapatkan dan kemudian mendorong perbaikan mutu pendidikan di Indonesia tentunya. Nah, oke. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk sharing, tonton video saya sampai full ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.